Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Sudiantini selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan analisis permasalahan OJK. Yang pertama itu singgung soal kasus Jiwasraya dan Asabri. Jokowi minta OJK lakukan pengawasan tetap. Dan yang kedua, Bank Syariah kejam, Yusuf Hamka mau diperas 20 M. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Cayatiningrum dari kelompok 3. Di sini akan membacakan subtemanya yaitu analisis OJK. Next. Pada permasalahan pertama, saya akan membacakan poin-poin permasalahan pertama yaitu dari singgung soal kasus Jiwasraya dan Asabri. Jokowi minta OJK lakukan pengawasan ketat. Yang pertama ada Presiden Jokowi mengingatkan otoritas jasa keuangan atau OJK agar sangat ketat mengawasi industri jasa keuangan yang menampung dan dana masyarakat seperti Jiwasraya, Asabri, dan pinjaman online. Yang kedua, Presiden Jokowi juga menyoroti sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, Wanarta, hingga Indosuria. Dampaknya banyak uang nasabah bernilai puluhan triliun rupiah menguap dan hilang. Banyak nasabah yang menanggung kerugian besar akibat korupsi yang terjadi di lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, Presiden Jokowi juga memerintahkan OJK untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan. Lalu yang terakhir di poin keempat yaitu Presiden Jokowi juga meminta kepada OJK untuk memberi dukungan penuh kepada sektor usaha mikro dan menengah atau bisa disebut UMKM. Nah, di sini hasil analisisnya yaitu OJK dinilai lalai terhadap kasus ini. Nah, masyarakat itu banyak telah hilang kepercayaan yang kita bangun ini adalah trust dan untuk sulit membangun kembali kepercayaan tersebut banyak nasabah yang menanggung kerugian besar akibat korupsi yang terjadi di lembaga jasa keuangan. Tujuannya Presiden meminta OJK memperketat pengawasan sangat ketat yaitu agar kasus korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga penyedia produk jasa keuangan tidak terjadi lagi. Lantas, mengapa Presiden Jokowi meminta kepada OJK untuk memberi dukungan penuh kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM? Karena kekuatan kita ada di sini. Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, yang kecil, yang menengah, berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi, karena di sektor inilah yang memberi peluang kesempatan kerja kepada rakyat. Indonesia pernah berada di lower middle income sampai 2018. Kemudian naik menjadi upper middle income. Lalu karena pandemi, turun kembali ke lower middle income hingga tahun 2002. Indonesia juga berhasil mencapai upper middle income kembali. Selanjutnya ada di permasalahan yang kedua yaitu Yusuf Hamka, Bank Syariah kejam saya mau diperas senilai 20 M. Yang pertama, Yusuf Hamka mengatakan bahwa Bank Syariah lebih kejam daripada bank konvensional. Di kasusnya tersebut, Yusuf Hamka mempunyai hutang dan di salah satu bank syariah, Yusuf Hamka telah mengajukan penurunan bunga untuk melunasi hutang tersebut, tetapi dari pihak banknya itu tidak menerimanya. Lalu yang keempat ada beliau telah memasukkan uang tersebut sebesar 800 M dan pihak bank mengatakan tidak menerimanya, tetapi tiap bulannya itu dipotong. Lalu yang terakhir ada Yusuf Hamka seperti lintah darat. Ia mengatakan bahwa bukannya membantu, malah memberatkan dengan adanya denda ketika pinjaman ingin melunasi hutangnya. Nah, dari hasil analisis permasalahan Yusuf Hamka ini,
proses negosiasi dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan yang belum memperoleh kesepakatan antara kami selaku nasabah dengan sindikasi bank syariah yang terdiri dari beberapa bank syariah. Permasalahan tersebut menyangkut pelunasan dipercepatnya atas pembiayaan sindikasi dari bank syariah. Lantaran terdapat persepsi dan perbedaan perhitungan kewajiban pelunasan tersebut antara keperhitungan dari pihak kami dengan pihak bank sindikasi, pembiayaan sindikasi tersebut dikucurkan dan sindikasi 7 bank syariah kepada PT Citra Marga Lintas Jabar atau CMLJ pada tahun 2016. PT CMLJ mendapat fasilitas pembiayaan sindikasi senilai 834 miliar dengan akad pembiayaan al-murabahah atau akad pembiayaan jual beli. Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Abisindo menyatakan industri perbankan yang di dalamnya termasuk bank syariah merupakan industri yang sangat patuh pada regulasi high regulat. Abisindo berharap keluhan yang beredar saat ini salah satunya media online dan media sosial dapat diselesaikan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil pengusaha Jusuf Hamka untuk mengklarifikasi pernyataan terkait perbankan syariah di media massa. Pemanggilan ini sesuai tugas OJK dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.